Di mata siapa? Lu pendiam itu di mata siapa? Lu itu berisik. Jangan ngarang-ngarang cerita kalau lu pendiam. Kagak ada yang setuju lu pembawaannya pendiam. Lu tuh berisik. Hola netizen yang tercinta, Farhad Abbas terlihat lebih kalem saat Denny Sumargo datang ke rumahnya setelah sempat membuat pernyataan bahwa Farhad Abbas akan menghajar Denny Sumargo. Denny Sumargo mengaku siap untuk dihajar apabila Farhad Abbas memang akan menghajar dirinya buntut polemik pernyataan yang terjadi di antara mereka berkaitan dengan perseteruan Pratiwi Novianti dan Agus. Selain terlibat adu mulut di antara mereka, Denny Sumargo mengaku siap untuk dihajar apabila Farhad Abbas memang mau menghajarnya. Farhad Abbas mengaku tidak akan mungkin melakukan hal itu. Denny Sumargo menegaskan dirinya tidak akan melaporkan Farhad Abbas ke polisi apabila dirinya memang dihajar oleh Farhad Abbas. Namun Farhad Abbas tetap tidak mau menghajar Denny Sumargo. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya, memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu dan saya anggap ini adalah rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Nah, sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang lagi viral, Denny Sumargo langsung datang ke rumah Farhad Abbas gara-gara ditantang. Ini tuh mengajarkan bahwasannya laki-laki yang dipegang itu omongannya cuy, bukan pay letternya. Kejadiannya begitu singkat, cepat, padat gitu. Saya nggak suka minum aqua, saya sukanya minum Cleo. Bisa, marketing masih bisa, iklan gitu. Tapi Farhad Abbas kicep, wah unexpected lah. Udah tahu kan, yang Bang Den sudah datangi rumah Farhad Abbas, udah pada tahu videonya kan? Tahu tuh karena apa? Udah pasti tahu lah ya kan? Karena siapa? Karena Agus, karena kau Gus, jadi merembet kemana-mana nih permasalahan. Dari drama-drama kau itu, jadi merembet kemana-mana. Orang lain yang jadi ribut, Gus, ribut satu muka bumi nih karena kau Gus. Jadi orang yang begaduh, pusing aku nih Gus. Buat abang gue, Bang Denny Sumargo, lu kelas banget bang. Weekend gue jadi asik nungguin updatean lu nyamperin si FA tuh. Jadi nggak pakai banyak bacot, nggak pakai adu argumen di medsos, lu langsung samperin, oke? Terus di sana berusaha agak dihalang-halangin nih, gue nggak ngerti itu si bapak fungsinya sebagai apa sih. Pada akhirnya nego, lu bisa masuk bawa satu wartawan di dalam. Dan kalian bisa lihat di VT-nya gimana, ya gitu deh, ciut. Makanya ini buat teman-teman semuanya, hati-hati ya, nggak usah ngancam-ngancam orang di medsos. Kalau orangnya nggak terima, lu disamperin, kan kelar lo kayak gitu. Malunya se-Indonesia, seluruh dunia malah, ya kan? Hati-hati. Selamat hari Senin, selamat bekerja, selamat sekolah ya. Nih, gentle banget nggak sih? Siapa yang pagi-pagi bangun tidur tiba-tiba lihat VT ini? Wih, hebat banget. Bayangkan baru bangun tiba-tiba lihat VT-nya Kang Densu ke rumahnya Farhad Abbas. Oh my god. Bisa bayangin nggak? Langsung tantang ke rumahnya, suruh mukul. Bukan untuk memukul, tapi minta dipukul. Wah, hebat, keren. Tapi apa lawannya? Klarifikasi terus bahwasanya ada bahasa makna tertentu tentang pukulan itu. Dengar sendiri kan dia bilang apa? Katanya dia diem bukan karena takut, tapi karena memang pembawaannya kayak gitu. Memang karakter dia pendiam begitu. Di mata siapa? Lu pendiam itu di mata siapa? Kalau misalnya gua nih lepas kacamata kayak gini nih, kan gua nggak bisa ngeliat nih ya, ngeblur. Terus gua nggak korek kuping gua selama 6 tahun, 10 tahun tuh, baru di mata gua lu pendiam. Karena gua nggak bisa lihat IG story lu sama celotehan lu hari-hari di media ya. Lu itu berisik. Jangan ngarang-ngarang cerita kalau lu pendiam. Kagak ada yang setuju lu pembawaannya pendiam. Lu tuh berisik.
pakai lu jelasin lagi hajar itu kepanjangan dari apa, PKL pukul itu kepanjangan dari apa, pembela kaum lemah. PKL itu pedagang kaki lima, ngerti gak sih lu? Malu-malu aja, udah gak usah cari pembelaan lagi. Malah yang konyol itu ya, pas dia bilang sebelum ketemu Denny Sumargo, dia kan habis baru selesai sholat, dia sengaja copotin cincin, copotin jam tangan, soalnya takut langsung digebuk-gebuk gitu loh, nanti bingung nyariin cincinnya sama jamnya. Ada. Kalau kata gua, lu bukannya takut masalah jam sama cincin sampai lu copot. Sebenarnya waktu Denny Sumargo itu jantung lu udah mau copot, ya kan? Jantung lu kan yang udah mau copot sebenarnya. Iyalah, ngaku aja. Kehadiran lu itu bikin kita semua warga Indonesia ini nggak tenang loh. IG story berisik, di media berisik ya. Lu baru disamperin sama Denny Sumargo aja udah kicep loh. Apalagi lu disamperin sama Denny yang lain. Soalnya lu bilang lu nggak nyebut nama Denny Sumargo, cuma Denny doang ya. Kalau misalnya nih Denny yang lain nyamper ke rumah lo, gimana coba? Denny Cagur, Denny Caknan, Denny Darko, Denny Corbuzier, ya kan? Makanya udah dibilang, jadi orang jangan ngomong tuh ketinggian, takut tuh bibir kena baling-baling pesawat, ya. Apa aja yang bisa kita pelajari dari Bang Densu menghadapi laki-laki yang manipulatif? Dari Bang Densu kita bisa belajar kalau untuk menilai laki-laki itu kita bisa lihat dari tindakannya, bukan omongannya. Ini ada laki-laki, dia bilang dia pengen menghajar Bang Densu, pengen mukul Bang Densu, tapi lihat tindakannya. Apa yang dia lakuin? Kita lihat Bang Densu nih. Bang Densu bertanya kan kayak, ayo Sherlock, aku samperin kalau emang aku mau dihajar. Lihat tindakannya Bang Densu, dia beneran dateng, dia beneran pasrah, ibaratnya kayak menyerahkan diri. Oke, aku siap kalau mau dihajar gitu. Makanya nilai laki-laki dari tindakan bukan omongannya. Cowok bisa bilang kayak, aku tuh sayang kamu, tapi lihat tindakannya. Apakah dia menafkahi kamu? Apakah dia membuat kamu merasa aman bahkan ketika dia sedang marah? Dari Bang Densu juga kita bisa belajar ya, kalau untuk menghadapi orang yang manipulatif itu kita harus yakin sama pendirian kita, yakin sama prinsip dan keyakinan kita. Kayak misalkan dia datang, dia tahu maksudnya apa, bukan hanya sebatas untuk nyari ribut doang, tapi dia tahu apa nilai-nilai yang dia pegang gitu. Nah, dia nyebutin sendiri kan di videonya kalau dia tuh orang Makassar, kalau dia ditantang dia harus kayak gimana. Itu tuh, jadi kita tuh harus punya prinsip teguh untuk menghadapi orang yang manipulatif. Next yang kita pelajari adalah kalau misalnya menghadapi orang yang manipulatif, orang yang kalau ngomong di depan kita sama di belakang kita tuh beda, itu tuh emang harus kadang bawa kamera atau bawa rekaman, recording, apapun itu. Untuk apa? Untuk ada bukti. Karena orang manipulatif itu pinter ngomong di depan sama di belakang kita tuh bisa beda. Makanya kenapa Bang Densu bawa kamera, menurut aku itu langkah yang sangat cerdas ya untuk menghadapi orang manipulatif, karena kadang orang manipulatif tuh nggak mau mengakui apa yang pernah dia omongin sebelumnya. Kayak pinter banget gitu nyari-nyari, memutarbalikkan fakta, bahkan omongannya sendiri dia puter-puter gitu karena saking manipulatifnya. Next, kalau kamu perhatiin dari cara Bang Densu ini berinteraksi atau ngobrol sama orang manipulatif ini, kamu perhatiin deh, orang manipulatif itu kan pinter banget nyari celah untuk ngomongnya muter-muter kesana kesini, tapi Bang Densu tuh bisa ngejaga obrolan tuh biar tetap di temanya gitu, biar tetap nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana, yang to the point aja gitu. Mau lawan bicaranya ini tuh mau berusaha untuk manipulasi kalimat-kalimatnya dia, tapi Bang Densu tuh pinter banget untuk biar mereka tuh obrolannya tetap di topik itu dan nggak kemana-mana, biar fokus. Untuk menghadapi orang manipulatif itu tuh jangan diladenin. Kalau misalkan dia ngomong kemana-mana, muter kemana-mana, tetap aja kita tuh tetap stay on track, tetap teguh sama pendirian kita, kita sampaikan yang mau kita sampaikan. Kalau misalkan dia sudah mulai melenceng obrolannya kemana-mana tuh ya udah kita teguh sama pendirian kita, nggak berusaha terpengaruh. Dan ini kalimat yang paling aku suka ya, Bang Densu tuh bilang gini, kamu kan orang pinter, kok kamu kemakan? Itu menurut aku cerdas banget sih, karena untuk menghadapi orang yang manipulatif itu kan sebetulnya mereka tuh senang dipuji-puji, senang diagung-agungkan. Nah, si Bang Densu ini tuh mengagung-agungkan dia, tapi di saat yang sama tuh kayak ngebanting juga gitu loh, kayak kamu kan pinter, tapi kok kamu kemakan. Kalimat yang cukup
nyes gitu. Kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang manipulatif, kita pertama siapin bukti, siapin kamera rekaman. Yang kedua, tetap teguh sama pendirian pendapat kita. Mau dia berusaha untuk memanipulasi kita, berusaha untuk bahkan dia memutarbalikkan kata-kata dia sendiri gitu, jangan mau terpengaruh, tetap stay on track, to the point ngomongnya, sampaikan yang ingin kamu sampaikan. Mau dia ngalor ngidur, muter-muter kemana-mana, gak usah diladenin. Kan kamu lihat sendiri ya Bang Densus, setelah dia sampein apa yang dia mau, dia tanya, jadi nggak ngehajar saya? Begitu lawan bicaranya bilang, ya nggak mungkin lah, bla 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 bla, ya udah dia pulang gitu ya. Itu dia, emang harus kayak gitu kalau ngadepin orang manipulatif itu. Karena kalau misalkan kita ladenin terus, atau mungkin kita baikin, itu malah yang ada kita makin diinjek-injek gitu. Jadi menurut aku tuh Bang Densus tuh udah bener-bener ngelakuin hal yang tepat nih kalau menghadapi orang manipulatif tuh gitu. Kalau kita udah nyampein yang kita mau, nyampein pendapat kita, ya udah pergi aja, selesai gitu, nggak usah diladenin karena bakalan makin panjang kalau makin diladenin. Kamu bisa lihat sendiri ya, orang manipulatif ini begitu di depan Bang Densu ngomongnya kayak apa, tapi begitu depan wartawan ngomongnya beda lagi. Oh, dan ya aku harus ngomongin fashion sedikit ya. Menurut aku Bang Densu tuh datang dengan menggunakan jaket kulit yang modelannya seperti itu. Menurut aku itu simbol maskulinitas sih. Jadi kayak bikin orang tuh udah keintimidasi duluan gitu loh ngelihat cara berpakaiannya si Bang Densu ini. Tambah lagi nih, seorang manipulatif ini kan sibuk klarifikasi gitu. Kayak ini bukannya takut ya, kalau diem bukan berarti takut. Kalau orang manipulatif itu jangan dengerin omongannya tapi lihat tindakannya.